Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Pratiwi Andriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Muhammadiyah 2 Palembang sebagai tugas modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Kali ini saya akan merefleksikan dan memberikan kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang akan membantu saya dalam merefleksikan dan memberikan kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, apa yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari hasil pemikiran atau perilaku yang didapatkan setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Ada 6 hal yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. 2. KKM menjadi tolak ukur ketercapaian belajar siswa. 3. Lebih mementingkan nilai kognitif. 4. Guru satu-satunya sumber belajar. 5. Menyamaratakan kemampuan anak. Dan yang keenam, menganggap anak adalah kertas kosong. Hal yang berubah dari hasil pemikiran atau perilaku yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 adalah perubahan pemikiran. 1. Pendidikan harus berpusat pada murid, yaitu pembelajaran berpusat pada anak untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kemampuannya, mendorong anak agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik anak. 2. KKM bukan lagi sebagai tolak ukur ketercapaian belajar. Pada dasarnya, anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan mereka. Biarkan anak berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya tanpa melihat nilai KKM yang dicapai. 3. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam adalah pada dasarnya anak sudah memiliki bakat sejak dari lahir. Maka kita sebagai guru harusnya menuntun, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk mencapai kemampuannya. Kodrat zaman adalah zaman terus berubah, teknologi semakin canggih. Maka kita sebagai guru harus menuntun anak agar anak tetap menguasai teknologi untuk mengikuti zaman saat ini. 3. Guru sebagai pamong. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan yang akan membahayakan dirinya. Guru membantu anak dalam mengasah dan melatih kemampuan yang ada dalam diri anak, tidak memaksakan kehendak guru. Seperti halnya anak-anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, maka pendidik atau pamong menuntun untuk menebalkannya. Lalu perubahan dari segi perilaku. Yang pertama, memberikan kemerdekaan belajar kepada anak dalam mengembangkan diri sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. 2. Menuntun anak, bukan menuntut. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Dan yang keempat, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid. Dan pertanyaan yang ketiga adalah hal yang saya terapkan di kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran KHD. Pertama, saya akan memberikan kebebasan kepada murid dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak pasti mempunyai kemampuan berbeda-beda, maka saya tidak akan memaksakan kemampuan si A kepada kemampuan si B. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Anak pada dasarnya senang sekali belajar dan juga senang bermain, maka saya akan menggabungkan belajar bermain agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga, memilih metode dan strategi belajar yang tepat sesuai dengan karakteristik murid.
4. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Sekian video saya, semoga menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.